Ya, tadi barusan kita bahas bagaimana beberapa selebriti Indonesia mendapatkan popularitas mereka dengan cara yang instan dengan men-setup informasi kepada masyarakat mengenai image yang akan mereka bangun. Dan image tersebut bekerjasama dengan beberapa mungkin wartawan gitu untuk membangun bagaimana pencitraan terhadap masyarakat. Nah, berikut ini kita akan tunjukkan kepada Anda semuanya bahwa menjadi seniman tidak perlu harus terlihat di depan masyarakat hanya bagus-bagusnya saja dan kemudian harus berpamer-pamer, tapi mereka dengan cukup diam-diam mereka sudah keluar negeri jalan-jalan mempopulerkan musik mereka. Ya, langsung saja. Inilah dia dua orang anak muda Indonesia yang telah kemana-mana dengan nama Bottle Smoker, Angkuy dan Nobi. Kita untuk Bottle Smoker. Rokok pakai botol. Nah, Angkuy dan Nobi, ini kita dengar bahwa band kalian, ini kita sebutnya band apa grup jadinya ya? Grup mungkin ya. Grup ya. Grup kalian sudah memperkenalkan musik kalian keluar Indonesia. Boleh tahu kemana aja? Sejauh ini masih kawasan Asia. Asia, Ya, mana ya? Cina, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Thailand. Responnya gimana tuh? ASEAN dong udah semua ya? ASEAN terus ASEAN, ya. Cina paling yang Asia mungkin. Cina yang Asia paling mungkin Cina. Semuanya Asia ya sebetulnya. Tapi menurut kalian responsnya gimana responnya? Responnya sih kalau dibandingin ya, lebih atraktif di Asia. Di luar Indonesia. Dibanding di Indonesianya. Sebabnya apa tuh? Nggak tahu, mungkin malu-malu mungkin di orang Indonesia, jaim-jaim mungkin ya. Oh, jaim ya. Kalau mau joget tuh nunggu kanan kiri dulu. Ya. Joget nggak? Nggak. Biasanya kalau ada yang mulai joget, bapak dulu. Monggo, Indonesia monggo. gitu. Biasanya kamera kayak gini kan. Oh, Nggak pada kamera. tahu ya, lagi nonton. Mereka tweet. Di tweet. Oh, biar di foto dulu. Foto dulu. Oh, Baru joget. baru joget. Aduh. Tapi genrenya juga kan memang unik ya. Jarang nggak mainstream seperti yang kebanyakan ada di Indonesia gitu Iya. kan. Jadi peminatnya juga sangat segmented, betul? Iya sih, sangat segmented di luar Indonesia juga. Teman-teman di sana kita mainnya juga kayak di galeri, kayak di festival-festival seni kayak gitu. Jadi bukan yang banyak orang, yang pesta-pesta pura-pura kayak gitu. Nah, Jarang. indie scene lah pokoknya ya. Ya. Kan ada beberapa aliran musik di Indonesia populer tuh kan, ada pop, ada rock, ada Celana. reggae, ada juga Melayu gitu. Ini kan banyak nih. Ya, Kenapa pilihnya techno? Ini techno benar aliran kalau kalian sebutnya nih. mungkin Lebih ke elektronik. elektronik sih. Elektronik ya. Ada, tapi ada sub-subnya kita lebih ke kayak toytronic. Heeh. Elektronik itu bisa cicilan juga 0% bunganya. Beda. Tukang kredit ya. Maksudnya dia elektronik cuma subnya ke toy. Jadi sound-sound yang keluar dari mainan. Ya. Apa aja yang dipakai tuh mainan-mainannya? Itu toys keyboard kayak pasti waktu kecil pada pernah punya kan yang kayak mainan keyboard yang kecil tuh, Iya, yang iya. suaranya. Maaf saya kecil nggak main keyboard, saya main comberan. Kelihatan Ada suara comberan ada. dari sana udah. Oh iya. Itu dipakai. Itu Ya, dipakai. dipakai. Heeh. Kita juga kayak dari Nintendo Game Ya. Boy, Heeh. kita rusak. Sengaja dirusak untuk dapetin soundnya tuh. Soundnya yang biar beda, biar nggak sama orang lain gitu. Oh gitu. Jadi soundnya sound elektronik rusak. Biasanya sound elektronik rusak kalau anak-anak yang keluar aja. Ini barang ibu mana? Gitu. Dia saya waktu kecil memang sering ngebongkar sampai buka bengkel kan, terima bongkar, terima kasih. Nah, Nggak dipasang lagi. Nggak terima pasang. Nggak terima pasang. Ini udah berapa tahun sih kalian ini bikin begini? kalau bikin musiknya itu 2006. 2006. Tapi kalau mulai perform 2008. 2008 ya. Jadi selama 2 tahun kita nulis lagu dan nyebarin di internet aja kayak gitu. Nulis lagu ya. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir musik kalian tuh gak ada vokalnya, apa yang ditulis? Apanya ya? Notnya. Oh, jenis Ya. mainannya? Beatnya mungkin. Beatnya. Aransemennya. Aransemennya ya.
Ini memang sengaja kalian musik kalian memang tanpa vokal gitu, hanya Iya. hanya apa namanya instrumental. Instrumental. Jadi ini menawarkan sebuah emosi jadi di dalamnya. Jadi Betul ketika sekali. Ya. mendengarkan itu langsung ke bawah ke arah mana gitu ya. Ya, betul. Berarti kalian kalau punya vokalis ambil aja limbat. Biar nyambung. Gak usah dipasang kalau gitu. Gak usah nyanyi kan dia. Ini siapa yang punya ide awal? Mungkin karena basic akademis Satu kuliah. kita ini broadcasting radio. Ya. Jadi di situ kita dijejalin teori tentang theater of mind. Dan di situ kita kayak dikenalin software music, terus dikenalin kayak Efek-efek gitu ya. efek-efek, terus gimana caranya berimajinasi ada di sebuah suasana atau Bikin kejadian jingle, kayak gitu. bikin back Nah, sound, itu kayak kita gitu kan. sering banget bikin musik yang tanpa vokal gitu. Ini kalian berdua di radio yang sama? Kuliahnya Kuliah yang maksudnya. sama. Kuliahnya di radio? Jurusan Kuliah sama. tentang Radio. tentang broadcasting. Oh, Nah, di gitu. situ kayak bikin soundtrack film nih kayak gitu-gitu. Nah, itu situ jadi wah enak banget nih. Ternyata musik tanpa vokal juga bisa nyampe gitu. Tapi sebenarnya bagaimana cara mempublikasikan sampai ke Asia itu tahu kalian ada? Itu caranya bagaimana? Via apa? Internet. Internet? Internet. Buka page sendiri tentang kalian, jualin atau gimana? Kebetulan kita fokus di free share. Jadi kita membagikan semua karya-karya kita, membagikan semua informasi-informasi juga. Di situ kita menemukan semacam jaringan secara global ada di komunitas net label. Oh, jadi maksudnya free download juga gitu ya? Ya. Yang penting mereka, berarti memang bukan bisnis oriented yang dikejar ya sebenarnya? Oh, yang penting bagaimana apa yang di dalam mereka tuh bisa keluar Karya. dan di-share gitu ya? Wah, sepertinya ini informasi ini sangat bagus sekali. Apalagi kita juga kasih tahu bahwa bukan hanya bottle smoker saja seniman Indonesia yang terkenal di luar. Ada beberapa yang namanya besar di luar tapi di Indonesia kedengaran kunci jatuhnya aja nggak ada. Mereka ini besar sekali di luar, bahkan karyanya mungkin kita sudah nikmati. Inilah dia, Bangga Indonesia. Yang pertama adalah Kristiawan Lee. Pria lulusan Arsitek Institut Teknologi Bandung pada tahun 1997 ini adalah seorang ilustrator dari komik terkenal, Transformer dan juga G.I. Joe. Lee mengatakan G.I. Joe merupakan karya pertamanya sebagai seorang ilustrator. Nggak tahu kan kalau ternyata orang Indonesia ilustratornya. Padahal G.I. Joe adalah simbolis apa namanya kepahlawanan tentara Amerika. Iya. Yang ngarang orang Indonesia bentuknya. Ini kan ajaib ya. G.I. Joe. Mungkin kalau versi Indonesia adalah Jokoji. Ngarang ya. Ngarang. Yang berikutnya adalah Eko Nugroho. Meskipun banyak yang belum mengenal sosok ini, Eko Nugroho adalah salah satu pembuat mural Indonesia yang sudah go internasional. Karya muralnya yang unik dan menggunakan gaya komik itu terpampang di Galeri Louis Vuitton di Paris. Wow, sampai ke Paris aja menghargai. Di Indonesia belum terdengar. Sayang sekali kita berikan penghargaan kepada mereka. Ya. Jadi namanya Eko Nugroho, pasti dia anak kedua dari keluarganya. Iya, berikutnya Oscar Motulo. Seorang fotografer senior yang berperan besar dalam memajukan dunia fotografi, jurnalistik Indonesia. Dan Oscar termasuk salah satu dari 20 fotografer yang berpengaruh di Asia melalui polling yang dilakukan oleh Invisible Photographer Asia. Berikutnya Raden Saleh. Raden Saleh merupakan pelukis yang mempelopori gerakan Go International. Dia sering bolak-balik Belanda, comeback ya, Austria, Prusia dan juga Inggris karena kedekatannya dengan keluarga bangsawan. Bahkan karyanya mendapat banyak penghargaan di luar dan di dalam negeri. Salah satu karyanya dipajang di Museum Internasional bernama Museum Louvre d'Or. Tari. Terakhir. Prancis. Ya, Oh oke. iya, bisa kan Profesor Untung. Ya benar. Ya inilah tepuk tangan untuk para orang-orang Indonesia yang berprestasi ya. Tapi tidak mempedulikan seperti apa harus harum di Indonesia. Yang penting mereka menunjukkan bagaimana kualitas mereka di luar sana tentang Indonesia. Berbicara mengenai musik kalian nih, ada nggak keinginan kalian untuk membuat musik kalian menjadi mass production di Indonesia? Jatuhnya mungkin semua orang akan tahu karya kalian gitu. Udah lebih kebuka. Pada ada kesana belum? Kalau pengen banget sih, tapi selama tidak mengganggu prinsip karya kita, kita mau banget. Apa tuh prinsipnya? Tetap bisa disebarkan bebas secara legal, terus karakter-karakter kita tidak diganggu juga, dan tetap
menguatkan apa sih free share-nya itu. Ya. Oh gitu, jadi semua orang yang ingin menikmati silakan download ya. Ya. Wah luar biasa. Nah bagaimana caranya untuk bisa band ini survive? Kita ada beberapa project komersil seperti menulis lagu untuk iklan, untuk sebuah film pendek. Kita lagi pitching banget Scoring untuk juga film berarti panjang ya? kayak gitu ya. Terus kemarin banyak project-project seperti untuk pertunjukan sirkus kita yang membuat musiknya kayak gitu-gitu. Oh iya, di mana? Lebih ke teater kontemporer ya. Kontemporer, Jadi itu teater grup sirkusnya dari Prancis. Dia lagi bikin show di sini, residensi. Karena Di Indonesia dan Vietnam. Survive itu kalau mungkin band lain per minggu main gitu ya, beda tempat. Kalau kita 3 bulan, 4 bulan udah di blok gitu. Dibilang, Kita bikin gitu, project bekerja buat dia kayak gitu. Wah justru itu malah bisnis yang bagus sebenarnya. Kalau ini kontrak yang jauh ya. Oh jadi memang karena bisnisnya lebih ke arah jangka panjang ya. Ya, Dengan ya, idealisme gitu. yang biasanya kuat, itu akan lebih dihargai sama orang luar itu lebih kuat lagi ya. Iya, Luar betul. biasa ya. Nah kalau kalian sendiri, misalnya nih ada yang band-band lain mungkin dengan genre yang tidak sama dengan kalian, tapi mereka berjuang dengan cara yang sama seperti kalian. Spirit seperti apa yang akan kalian share kepada mereka? Silakan kita kasih kesempatan buat Nobi juga, Mbak Angkuy juga. Jadi kita menyebarkan musik kita, free share, dan secara meluas di dunia, dan entah itu siapa yang dapatnya. Malah sekarang kita dari dulu kita pingin video klip, Ya. tiba-tiba ada yang ngirim. Terima kasih, lagunya bagus, saya suka, saya bikin video klipnya, walaupun pendek, walaupun seadanya, tapi video klip itu jadi. Ada fotografer, wah kalian kalau perform karena alat-alatnya aneh atau apa, kita pakai kostum, foto session yuk, kayak gitu. Kalau mungkin saya lihat dari band teman kita atau yang di Bandung atau yang di Jakarta yang lainnya, video klip budgeting berapa, foto session budgeting berapa. Kalau kita malah bertukar project. Barter Jadi kalau dari pengalaman sih spiritnya dari ketulusan berkarya aja sih. Dari situ. Oh jadi dengan tulus pasti Dengan semuanya tulus, akan ya. berimbas balik sama Impact-nya kalian. ternyata luar biasa, Ya, bukan impact-nya kayak bukan uang gitu, tapi banyak Penghargaan bahkan ya. penghargaan bentuk apresiasinya Apresiasi. yang nyata gitu. No, benar sekali. Dengan sesama musisi atau juga sesama seniman dengan spirit yang sama, biasanya mereka dengan perjuangan yang sama mereka kan saling share, saling membantu ya. Ya, Itu tadi yang komentar di itu orang Bandung juga ya. Terima kasih klipnya bagus gitu ya. Bandung banget loh kan. Kan dia orang Kalau di Bandung. translate gitu. Oh di translate gitu ya, kirain begitu ya. Ya ini adalah sebuah semangat untuk semuanya juga yang sekarang mungkin sedang berjuang dengan cara yang sama. Entah itu mungkin bidang seninya apa saja, semua punya jalan yang bagus di depan asal komitnya yang kuat ya. Kita akan membahas lagi sesuatu yang tidak kalah mencuat di Indonesia. Tapi kali ini dengan sesuatu yang mainstream. Yang kemana-mana. Nantikan kembali di Tuna Show.